Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk dalam ibadah online dari GBI Pamulang Permai. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik buat kami Tuhan. Tuhan, saat ini biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini maupun saudara-saudara kami yang di rumah-rumah Tuhan Yesus. Roh Kudus juga mengurapi kami semua, Roh Kudus. Biar pagi siang hari ini kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang disampaikan sungguh berasal dari Engkau. Berkati Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami percaya pada saat pagi siang hari kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami untuk firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sudah berdoa dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming saudara. Kita percaya saudara, kasih Tuhan dahulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari dengan adanya ibadah live streaming kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati urapan Roh Kudus. Karena kita tahu saudara, semua itu dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita udah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau bagikan juga pada pagi siang hari ini, yaitu tentang keselamatan saudara, yaitu mengerjakan keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kekristenan adalah proses mengajar dan belajar. Allah atau Roh Kudus yang akan mengajar dan mendidik orang-orang percaya, yang diajar atau dididik saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Yang mau diajar oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang ketujuh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya dari ayat kita, sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia yang menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita,
tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai pada mereka yang dilatih olehnya. Bahasa asli tipe anak dalam Alkitab tadi dikatakan yang pertama anak gampangan, Ibrani 12 ayat yang ke-8 saudara. Status anak-anak Allah dalam Alkitab, dalam teks asli Alkitab, yang pertama kata notos, anak yang tidak resmi atau anak gampangan saudara. Saudara, saya percaya di sini tidak anak yang berstatus notos saudara. Tetapi kita termasuk anak yang kedua, yaitu huios saudara yang dikasih. Anak resmi, anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga yang sah. Kata huios digunakan sebagai sebutan bagi Yesus yang adalah anak Allah. Adapun tujuan proses ini adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah semula, atau dalam kalimat lain mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, Tuhan Yesus, Roh Kudus menghajar kita untuk kebaikan kita. Saudara, Tuhan Yesus menghajar untuk kebaikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan saudara, bahwa melalui kekudusannya kita mendapat bagian saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bicara tentang tadi dikatakan dikembalikannya manusia pada rancangan Allah semula, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ada 3 macam proses keselamatan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, dimensi masa lalu, yaitu pembenaran atau justification. Dalam tahapan ini kita, saudara dan saya, sudah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa berdasarkan firman Tuhan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam penulisan diberi awalan pembenaran, bukannya di atau diselamatkan, saudara yang dikasihi Tuhan? Dengan awalan artinya Allah sendiri yang berinisiatif memperbaiki gambar diri ciptaannya yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam proses justification, saudara, yaitu pembenaran, usaha manusia tidak ada artinya nol, saudara. Sebab hanya dibutuhkan iman sebagai respon. Kita akan kasih karunia Tuhan. Bagian Tuhan akan kasih karunia, dan bagian kita adalah iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani seseorang untuk memperoleh keselamatan. Kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, luar biasa saudara. Firman Tuhan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati saudara dan saya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saudara dan saya akan diselamatkan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya proses keselamatan tidak berhenti sampai di sini. Proses itu belum selesai, saudara. Maka kita masuk dalam proses yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dimensi masa sekarang. Saudara dan saya ada pada dimensi masa sekarang, saudara, yaitu pengudusan dan atau pendewasaan, sanctification. Kita sedang, garis bawahi, sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ingat, kita sedang, berarti proses pengudusan dan pendewasaan lagi sedang berlangsung secara terus menerus oleh firman dan Roh Kudusnya, dan diberi bonus dengan masalah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dosa punya kuasa. Di dalam firman Tuhan Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam proses ini usaha manusia atau usaha kita penting sekali. Namun usaha kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan kemauan dan kemampuan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah atau Roh Kudus yang memberikan kita kemauan dan kemampuan, sehingga dalam dimensi ini proses untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus itu bisa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Tuhan Yesus, ia, saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk itu, di proses sanctification kita harus taat, setia, dan banyak mengalami peperangan rohani, dan juga memiliki kerendahan hati, dan mau selalu dibentuk oleh Tuhan. Dalam proses pendewasaan ini, jika kita menang, maka kita disebut sebagai pemenang. Bahkan bisa dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi pemenang sudah biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun bisa jadi pemenang. Tapi hal yang menjadi luar biasa, ketika saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pemenang dalam segala hal, saudara. Ini yang luar biasa. Ini yang Tuhan Yesus inginkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau ada dalam peperangan ini kita sempat jatuh dalam dosa, akui dan bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi, saudara.
1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara. Dimensi masa yang akan datang. Jadi kita sudah mempelajari yang pertama, dimensi masa lalu, yaitu justification, saudara. Yang kedua, dimensi masa sekarang, sanctification, saudara. Yang ketiga yang sekarang ini, dimensi yang masa yang akan datang, yaitu pemuliaan, glorification, saudara. Ini yang disebut juga keselamatan final, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa yang akan datang, saudara. Ingat, saudara, kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Dosa tidak berkuasa lagi, saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari ini akan digenapi di kekalan yang akan datang, dan tersedia bagi mereka yang lulus dan setia dalam dan bertahan sampai akhir dalam tahapan pengudusan atau pendewasaan. Maka tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian kita diangkat, dimuliakan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Wow, puji Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara, ketika kita masuk pada dimensi masa yang akan datang, yaitu pemulihan atau glorification. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang diselamatkan dari kehadiran dosa sebagai berikut, saudara. Yang pertama, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kedua, menghasilkan karakter Kristus. Yang ketiga, taat akan firman-Nya. Yang keempat, hidup kudus. Yang kelima, tinggal dalam hadirat-Nya. Yang keenam, hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah proses konversi, yaitu perubahan terus-menerus sampai selesai kepada proses pemuliaan atau glorification. Barulah keselamatan ini selesai secara sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya ketika 3 proses keselamatan ini, saudara memahami dengan sungguh-sungguh, saudara, saya percaya saudara semakin hari pasti dalam kehidupannya banyak ada perubahan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tentang keselamatan kami boleh pelajari melalui lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru dari Engkau, pengharapan-pengharapan yang baru dari Engkau. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang ada masalah, khususnya dalam kehidupannya maupun anggota-anggota tubuhnya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan, melepaskan berkat kesembuhan, yaitu berkat kesembuhan yang kreatif terjadi buat anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Jamah Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu terjadi kesembuhan, baik yang ada masalah dengan jantung atau paru-paru, ginjal, maupun hal sakit pinggang, asam urat. Tuhan, semuanya Tuhan Yesus, maupun pandemi COVID-19 Tuhan, hamba-Mu berdoa,
melalui dari tempat ini melepaskan berkat dalam nama Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, sembuh secara sempurna, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan, hamba berdoa juga bagi ada yang masalah mengenai ekonomi. Tuhan Engkau berkati mungkin dalam bisnis, pekerjaannya Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup memberkati, Engkau sanggup mencukupi, Engkau sanggup memenuhi lumbung-lumbung mereka Tuhan Yesus. Sehingga lumbung-lumbung mereka dipenuhi oleh berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu percaya mujizat-Mu tetap terjadi. 2000 yang lalu sampai hari masih tetap terjadi. Dan kami bukan hanya melihat, tapi mau mengalami dan menerima berkat mujizat yang sudah Engkau lakukan Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui kuasa-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami diberkati, kami dituntun, kami dilindungi, kami dijagai. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berdoa syafaat. Kita datang ke hadirat Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Roh-Mu penuhi kami, mampukan kami melakukan semua pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami berdoa buat gembala senior kami, gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keluarga besarnya, istri, anak-anaknya. Bahkan kami juga berdoa buat keempat wakilnya. Biarlah Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Pakai beliau-beliau ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan nama Tuhan, supaya banyak orang mengenal Tuhan lewat setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, urapi Tuhan, sehingga melalui gembala sidang kami ini Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Bahkan tugas kami semua gereja Tuhan untuk mengadakan, menyatakan kemuliaan Allah, supaya Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Kami bersyukur punya gembala yang luar biasa. Penuhi Tuhan dengan Roh Kudus. Pakai di masa tuanya semakin luar biasa dahsyat melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, semua dalam pelayanan penggembalanya ada pesan-pesan yang khusus yang Tuhan sampaikan buat GBI Batok Gatot Subroto Tuhan. Untuk kami semua, untuk semakin hidup sama seperti Kristus telah hidup Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat karayon kami, Pendeta Budian Totom, bahkan semua tim-tim pelayanan ada yang dirayon satu hati Tuhan. Berkati Bapak, sehingga pelayan mereka juga dipakai Tuhan semakin hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Juga Tuhan gembala cabang di tempat ini Pak Tanu Susanto. Kami bersyukur kami punya gembala yang luar biasa. Takut akan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kasih Kristus memenuhi hamba-Mu ini Tuhan. Juga berkati keluarga besarnya Tuhan. Juga Ibu Gembala, bahkan ketiga putrinya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari semakin hidup sama seperti Kristus telah hidup Tuhan. Kami juga Tuhan semua tim-tim pelayanan mendukung pelayanan Pak Gembala Tuhan, supaya pelayanan Pak Gembala semakin hari semakin luar biasa. Kami ada unity, ada kesepakatan untuk terus mendukung pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Pamulang Permai. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan, bila mereka diberikan Tuhan kekuatan, semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan, untuk tetap mencari wajah Tuhan, bahkan
intim, bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya mengubah ketakutan kami, mengubah kecemasan kami, mengubah segala kekhawatiran kehidupan kami yang kami alami Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap firman yang disampaikan Pak Gembala nanti Tuhan, urapi firman itu Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang hidup. Bahkan firman itu Tuhan mendidik kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami Tuhan, bahkan memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Sehingga lewat firman yang disampaikan tentang keselamatan, kami boleh dipimpin, kami boleh diajar, kami boleh hidup sama serupa segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Penuhi Bapa hamba-Mu ini yang menyampaikan kasih-Mu Tuhan, sehingga lewat semua apa yang disampaikan itu mengubah hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Ini bangsa yang besar, ini bangsa yang luar biasa. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Penuhi bangsa ini dengan kemuliaan-Mu, penuhi bangsa ini dengan hadirat-Mu, penuhi bangsa ini dengan kekudusan-Mu Tuhan, penuhi bangsa ini dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Kami yakin Tuhan, Pentakosta terjadi atas Indonesia, pencurahan Roh Kudus-Mu terjadi atas Indonesia. Tugas kami semua gereja Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, supaya kabar keselamatan itu sampai kepada umat yang mayoritas, supaya mereka mengenal Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintahan kami saat ini Tuhan, baik presiden kami, baik wakil presiden kami, baik juga semua kementerian-kementerian yang ada Tuhan. Penuhi presiden kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh Allah berkuasa atas hidupnya Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing, memberikan arahan, memberikan kecakapan dalam mengambil satu keputusan di masa pandemi ini Tuhan, sehingga bangsa ini dipulihkan Tuhan, bangsa ini dipulihkan Tuhan. Berkati Tuhan keluar masuknya malaikat Tuhan berkemah, menjaga setiap kunjungan kerja, kunjungan kenegaraan dimanapun beliau berada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat semua orang-orang dekat kepresidenan Tuhan, baik tim-tim penasehat Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka memberikan pesan firman Tuhan kepada presiden, supaya mereka memberikan pemikiran yang berlian kepada presiden Tuhan, sehingga presiden takut akan Tuhan, bahkan melaksanakan tugas dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang terinfeksi COVID-19 Tuhan, kasih-Mu memenuhi mereka Tuhan. Firman Tuhan mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi lewat penyakit itu nama Tuhan dipermuliakan, supaya kami semua belajar percaya kepada Tuhan, supaya kami semua hidup serupa segambar dengan Kristus. Karena oleh iman kami alami mukjizat, oleh iman kami alami kemenangan, oleh iman kami mereka juga alami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis, para dokter Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka bijaksana melakukan tugas mereka di dalam masa pandemi ini Tuhan. Mereka juga diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan penghiburan, diberikan Tuhan pertolongan untuk mereka melakukan tugas mereka sebaik mungkin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para ahli-ahli Tuhan, supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya Roh Allah berkuasa kepada semua para ahli-ahli, baik dalam negeri, luar negeri Tuhan, supaya mereka secepatnya menemukan vaksin obat COVID-19 ini Tuhan, supaya secepatnya teratasi bumi ini Tuhan, khususnya Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu baiknya Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Bila gereja Tuhan sepakat di akhir zaman ini Tuhan, gereja Tuhan bertumbuh, kuat, bahkan hidup di dalam perkenanan Tuhan, semakin berakar, semakin berbuah lebat, semakin dipakai Tuhan untuk kami bersama-sama memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa semua para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di ibadah ini Tuhan. Berkati Bapa, khususnya menyampaikan firman Tuhan, pimpin Roh Kudus, urapi sehingga firman yang disampaikan firman yang luar biasa untuk mengajar kami, untuk masuk kepada
kepada keselamatan, untuk dibimbing, diarahkan kami supaya kami hidup semakin hari memperjuangkan keselamatan itu sampai Yesus datang kedua kali. Berkati WL Singer, imam-imam musik Tuhan, pakai mereka Tuhan semakin luar biasa Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi mereka, kekudusan Allah memenuhi mereka. Pakai mereka Tuhan dalam pelayanan mereka. Mereka tetap dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Mereka menjaga hidup mereka setiap hari. Mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mereka akan lihat berkat yang besar mengalir memenuhi keluarga mereka, rumah tangga mereka di masa muda mereka. Mereka akan alami berkat yang besar. Mereka akan alami perkara-perkara besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat masa pandemi ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan, untuk kami tetap mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan, untuk kami tetap berpikir positif, untuk kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Semakin kami produktif, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan produktif, kerja keras, bahkan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, atau kita melakukan aktivitas kembali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, pulanglah bawalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus
berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.